Jumpa lagi teman-teman, gimana kabarnya hari ini sehat? Salam sejahtera buat kita semua. Jadi saat ini saya lagi di kebun lagi nih teman-teman. Kondisinya turun kabut karena dari semalam sampai tadi subuh itu turun hujan. Dan setelah hujan ini malah turun kabut ya. Jadi jarak pandangnya itu berkurang di area lahan saya. Nah, teman-teman, jangan menganggap sepele kabut kalau datang setelah turun hujan, apalagi hujannya itu dari semalaman sampai subuh atau sampai dini hari atau sampai pagi terus turun kabut. Nah, itu jangan anggap sepele. Pada dasarnya kabut itu kan bersifat basah ya. Walaupun berterbangan ya kayak partikel-partikel itu, tapi kalau udah terkena sama daun itu basah. Nah, di area tanaman otomatis kelembabannya itu akan meningkat karena kabut tadi ya. Nah, itu disukai banget tuh sama penyakit ya, sama patogen. Kalau kelembabannya sangat tinggi di area tanaman, itu tanaman mudah terkena penyakit kayak busuk batang, terus patek, ya bercak bakteri dan ya sebagainya. Nah, itu bisa ya membawa pengaruh dari kabut sendiri, dari cuaca, dari hujan. Air hujan ya, air hujan yang terkena daun. Nah, itu mengandung nitrat ya atau nitrogen. Nah, yang diproduksi dari alam. Nah, jadi kalau mau menanam cabai, tomat dan sebagainya pada musim hujan, jangan terlalu menggunakan unsur hara nitrogen ya. Pada pemupukan kurangi unsur hara nitrogen. Karena dari alam juga sudah disediakan tuh nitrogen. Nanti kalau kita menggunakan pupuk nitrogen yang tinggi, nanti malah nggak akan seimbang tuh ya, pupuknya malah nggak akan seimbang. Jadi gini aja, kalau sering hujan, sering turun kabut, nah itu tinggikan unsur hara fosfat dan kalium ya. Jangan terlalu banyak menggunakan nitrogen atau malah stop aja unsur nitrogen, tapi kita tinggikan unsur hara fosfat dan kalium. Terus kalsium juga terus hajar tuh ya, supaya pH tanah itu tidak turun. Nah, biasanya sering hujan, turun kabut ya, pH tanah, pH daun, pH tanaman, pH tanah itu drop ya, turun. Nah, jadi sering-seringlah menggunakan kalsium atau kapur dolomit dan sebagainya ya, untuk terus menjaga agar pH tanah itu tetap netral ya, tetap stabil. Kalau pH tanah stabil ya, tanaman itu tidak mudah sakit karena ya penyerapan unsur hara itu optimal ya, karena pH tanahnya itu tidak drop atau netral lah teman-teman. Nah, terus ya tadi fosfat, kalium, kalsium ya, itu harus selalu ditinggikan ya, terus selalu ditinggikan. Terus yang kedua ya, stop penggunaan unsur nitrogen. Yang ketiga ya, kalau terus-terusan atau sering ya turun kabut kayak gini sampai jam 9 pagi atau lebih, nah itu sering-seringlah semprot menggunakan bahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole. Nah, tapi jangan terus-terusan ya, jangan minggu ini bahan aktif itu terus bahan aktif itu lagi ya, bisa di rolling. Terus rollingannya itu apa? Ya, rollingannya bisa menggunakan carbendazim, bisa juga menggunakan simoxanil ya, terus rolling. Terus bisa menggunakan ya belerang atau segala macamnya. Pokoknya rolling teman-teman ya. Supaya ya
untuk menjaga supaya tanaman tidak mudah terkena penyakit. Nah, terus ya musim hujan juga identikan dengan mendung. Itu panasnya malahan sebentar-sebentar ya, mendung lagi, terus ya panasnya itu nggak lama ya. Itu sering mendungnya. Nah, fotosintesis terganggu pada daun tanaman ya. Nanti malah biasanya daunnya itu malah jadi kuning, tapi kuningnya itu bukan karena penyakit, bukan karena bercak daun ya. Kuning yang disebabkan karena kekurangan unsur hara magnesium itu hanya daun-daunnya aja, tapi uratnya kelihatan hijau ya. Jadi daunnya aja yang kuning, tapi urat-urat daunnya itu masih kelihatan hijau. Nah, itu kekurangan unsur magnesium. Jadi kalau sering mendung, nah itu bisa diaplikasikan unsur hara magnesium. Jadi ini nih ya, untuk memaksimalkan yang proses jahat fotosintesis walaupun cuacanya itu sering sama tanaman. Ya, jadi kalau tanaman tiba-tiba ya kena bercak daun, terus kena teman-teman layu, ya, sebagai tips ya dari saya, ya, kalau musim hujan penyakit ya, lainnya mendung, yang menyerang sering tanaman turun kabut ya. Kabut tips yang pertama, stop sehabis hujan, unsur hara nitrogen. apalagi kalau hujannya segala bentuk unsur hara dari nitrogen, malam mau sampai itu pagi amonium ataupun masih nitrat, turun hujan. Nah, itu biasanya sebaiknya di stop dulu ya. Tinggikan ya. unsur hara, fosfat dan kalium. Itu yang pertama. Banyak resikonya, terus yang banyak dampaknya. Kedua, kalau misalkan jam 9 pagi tanamannya belum terkena sinar matahari atau masih belum terkena sinar matahari lah. Nah, itu bisa menggunakan semprot dengan bahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole, tapi bisa di rolling menggunakan bahan aktif carbendazim ya. Dengan simoxanil juga bisa, teman-teman, atau chloralotonil bisa juga. Nah, ya. Nah, oke, mungkin sampai di sini dulu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton 200 ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jadi teman-teman, ini dia kondisi cabai OR Twist yang ditanam di dataran tinggi sekitar 900 mdpl. Ini udah petikan yang ke berapa ya, ke-9 kalau nggak salah. Kondisi buahnya udah kayak gini ya. Ini udah sedikit sih buahnya, udah hampir habis, cuman ini, nah ini banyak yang keluar lagi nih yang baru. Nah, hari ini sedang dilakukan pemanenan lagi, alhamdulillah ya.